Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya Ida Sepritya dari kelas AK 4108 akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana sih cara basicnya gitu menggunakan aplikasi ACL ini. Oke, jadi eh, aplikasi ACL ini biasa digunakan sama auditor eksternal biasanya gitu untuk mengaudit gitu. Selebihnya belum mengetahui gitu. Saya cara memakainya gimana. Oke, lanjut aja sekarang kita ngikutin untuk eh, modul yang pertama. Langkahnya adalah, nah pertama ini kita cek dulu running programnya kan bakal muncul seperti ini. Lanjut untuk pengerjaannya, sekarang kita ini dulu untuk membuat projectnya. Nah sekarang kita buat projectnya, terus kita buat si create create buat folder baru dulu. Nah, untuk folder barunya kita buat untuk nama tag underscore acl underscore eh, 2 aja karena yang satu tadi sudah dipakai tuh. Terus kita langsung buat untuk file name-nya. Nah, untuk file name-nya sendiri itu acl underscore aussie bentar, underscore name nomor induk mahasiswa. Dan habis itu langsung kita save aja. Nah, keluar langsung untuk select data sort-nya. Terus kita langsung kayak pencet next aja. Nah, untuk langkah pertama, kita itu harus mengimport data credit card metaphor. Credit card metaphor. Oke, credit card metaphor kita ngambil yang Excel ini. Kita open, next, Excel file. Sebentar ya. Next, terus habis itu di sini kita untuk eh, kita nanti ke file name untuk men-save si credit card metaphor itu agar bisa mengikuti langkah berikutnya. Caranya adalah kita ambil si pentahan downloadnya itu di local disk C, di ACL data, terus sampel data file, stop dah. Sampai sini aja. Nah, tadi dia file name-nya itu diminta itu credit card metaphor. Credit card, cardnya pakai S ya, metaphor. Oke, di situ kita langsung save aja. Terus udah muncul langsung si finalnya, terus kita langsung finish. Oke, tahap pertama finish. Langkah kedua, kita langsung untuk buat si trans untuk mengimporan si trans April. Nah, trans April itu berarti kita file new, bentar ya, agak kikup ini soalnya. Table. Oke, langsung kita connect. Langkahnya sama untuk beberapa step eh, yang import itu. Cuman nanti pas muncul untuk beberapa di select data seperti itu beda-beda. Nggak semuanya tuh sama. Jadi ada kemungkinan ada beberapa yang emang langsung finish sama yang kayak kita harus kayak beberapa ngebenerin lagi gitu. Nah, kita cari Trans April. Trans April. Oke, ini kita ambil yang ini, kita pencet open, kita next, terus kita next lagi, kita next lagi. Nah, di sini sama kayak yang tadi, kita men-save untuk si Trans April.
Trans April, itu aja. Kita save, do you want to replace it? Yes. Terus finish, Trans April, oke. Next. Selanjutnya kita bikin untuk file new table. Kita bikin untuk unacceptable codes. Nah, kita cari unacceptable codes. Tadi saya udah nulis sini nggak ada ya. Oh, ini ada understand. Nah, kita ngambil yang ini, kita langsung open, next. Kita di sini jangan lupa milihnya itu delimited text file, di identify property ini, jangan sampai salah. Karena kalau kita pilih yang lain, itu nanti datanya tuh bakal error atau tidak ada hasil. Terus langsung next. Nah, di sini kita baca dulu. Kita harus mengubah si field separatornya ini menjadi tab. Terus ini non udah. And then tar online-nya 1. Field width-nya 5. Bentar. Terus habis itu langsung kita ke next. Oh, bentar. Ternyata ada yang belum. Mau dulu bentar ya. Klik use first row-nya. Ini dipencet di klik. Nah, muncul seperti ini. Terus habis itu langsung kita next aja. Nah, di sini kita save namanya unacceptable codes. Ini harus lebih teliti ya guys, karena memang kalau kita nggak teliti, kitanya terburu-buru, hasilnya pasti nggak akan keluar, jadi kayak sia-sia lagi gitu. Kita bakal ngulang lagi soal dari awal kalau emang semuanya tuh nggak sesuai dengan apa yang perintahnya gitu. Kita back dulu, bukan di sini. Bentar ya. Nah, di sini acceptable codes. Yes. Terus pas di sini si name code-nya sudah benar. Terus habis itu si type-nya itu kita ganti dengan ASCII double text, ASC double I text. Habis itu udah langsung kita next aja, finish. Oke, ini untuk langkah yang ketiga. Untuk yang keempat, kita sama new table. Terus habis itu kita langsung ke yang company department. Cari company department. Nah, kita ngambil yang ini. Sebenarnya ini logika aja sih. Maksudnya kita ngambil yang emang kayak nggak ada, mungkin nggak ada yang si filenya namanya apa gitu. Mungkin cuma ini kan not aja gitu. Terus langsung next. Bentar ya. Di sini kita pilih delimited text file juga. Sama kayak yang tadi. Terus di sini use row-nya itu di klik ya. Terus field separatornya ganti tab. And then wait a second. Terus langsung next aja. Terus di sini kita back dulu, back. Nah, di sini tadi kita kan namanya apa? Unacceptable codes ya. Ini departemen, sorry. Ini
Hartman. Terus habis itu kita langsung save aja di sini. Yes. Terus pas di sini di bagian masih di bagian edit field properties, di sini name-nya kita ganti. Name-nya kita ganti dengan depth underscore name. Terus ini tag-nya std double e text udah. Nanti tampilannya, terus habis itu nanti kita klik yang kita next dulu sebentar. Ini field 2 harusnya, cuman dia muncul seperti itu. Kita ganti ini jadi depth underscore code. Terus ininya kita ganti dengan depth, kita ganti dengan ASCII double text. Habis itu kita langsung next aja. Udah, oke, udah selesai. Terus lanjut kita yang kebagian ini kan 1 2 3 4. Ada 6 ya. Habis itu kita lanjut ke employee untuk yang baru ya. Nah, terus habis itu kita langsung next. File, new, kita pelan-pelan aja ya. New, table. Terus habis itu kita langsung next. Nah, di sini kita masukin si employee. Nah, kita ambil yang paling bawah Excel yang ini. Terus kita langsung open. Terus kita langsung next aja. Di sini dia minta delimited text file masih sama. Terus langsung di sini kita lihat dulu saya sambil lihat di modul gitu kan, karena saya juga karena memang banyak banget yang harus langkah-langkahnya kita ikutin gitu. Nah, di sini pilih separatornya koma sudah, terus aktifin use first row-nya udah, terus langsung aja dipencet katanya langsung ke next save field. Oke. Nah, di sini kita ini dulu. Di sini kita langsung employee. Triple S aja. Terus habis itu kita langsung dan soalnya kita harus cari emang namanya tuh harus yang benar-benar unik gitu. Nah, save. Nah, di sini dia minta untuk merubah si field-fieldnya itu. Jadi kita ubah si cardinal itu untuk type-nya itu dia minta diganti sama ASC double e text. Terus si app0 sama ASC double e text. Terus hire date itu diganti dengan date. Terus salary itu diganti dengan numeric formatted dan bonus pun sama. Ini udah digantikan. Oh, ini belum. Nah, kita ganti dulu. Kita harus lebih teliti ya guys untuk mengecek beberapa bagian-bagiannya dari jadi semuanya sih, bukan di sini aja gitu. Karena memang harus lebih telaten aja gitu ya. More fokus gitu. And then kita langsung next, finish. Oke, dan lanjut. Kita lanjut ke acceptable codes. Oke, ini yang terakhir nih. Acceptable code itu sama, langkah-langkahnya sama semua. Acceptable code.
acceptable codes. Oke, kita ngambil ini, kita klik, terus langsung kita next. Nah, di sini kita jangan lupa, kita jangan sampai pokoknya karena pengen buru-buru cepet gitu. Nah, di sini kita langsung save buat file name-nya itu acceptable codes. Acceptable codes. Unik mungkin namanya eh, jangan sama usahain gitu karena memang kita diberi kebebasan buat nyimpen si file name-nya gitu. Ya semacam ada logika gitu. Terus kita langsung save, terus langsung kita pencet finish, pencet OK. Udah, untuk bagian modul 1 udah selesai langkahnya. Sekarang kita lanjut aja untuk bab yang kedua. Untuk yang kedua, ini lebih gampang karena langkahnya nggak sebanyak dengan yang di modul 1 gitu. Ada beberapa poin. Kalau ini cuma mungkin 2 poin aja gitu. Oke, langsung aja kita ke eh, kita langsung kita klik dulu dan kita langsung ke ini dulu ke si projectnya. Tadi kan projectnya di situ dia minta di modul 2 itu untuk run untuk buka tabel yang credit card metafor. Nah, di sini kita langsung untuk ikuti langkahnya dengan toolbar yang berbeda. Di sini langsung edit, table layout. Ya, di sini dia minta itu untuk mengidentifikasiin untuk melihat si kategori sama si type-nya. Kira-kira, wah bakal ada yang diubah apa tidak gitu kan. Nah, sesuai dengan apa yang diminta, di situ dia minta katanya field kartunnya harus data berupa dengan karakter atau abjad, tetapi N. Dengan N mengidentifikasikan numerik. Tuh. Oke, kita lihat dulu yang card num. Udah. Nah, di situ card num katanya dia minta untuk double klik, terus kita ganti dengan type-nya SCI double text. Oh, sorry, kita yang ini, terus kita langsung check mark, pencet. Nah, kayak begitu. Terus habis itu kita langsung aja close. Jangan lupa kita save dulu ya. Tuh, ini buat beberapa langkah tuh emang harus di save karena memang nanti kalau saat kita buka aplikasi ini lagi pada saat kita mungkin nge-close tapi kita nggak nge-save itu nanti kita bakal harus ngulangin lagi langkah-langkah dari awal gitu. Hanya kita harus jangan lupa untuk men-save. Oke, lanjutnya kita langsung ke memverifikasi pada table. Nah, sama projectnya kita pakai yang credit card metafor, tapi toolbar-nya beda. Kita mencet data, terus kita verify. Nah, terus di sini kita klik verify. Nah, kita mencet add all, and then OK. Terus habis itu kita langsung OK. Nah, di sini eh, kita dapat zero data error detected. Yang artinya data yang sedang Anda kita sedang diverifikasi semuanya tidak ada alias error gitu. Terus nah kalau misalkan emang udah langsung dari modulnya keluar si hasil itu, kita langsung bisa lanjutin si step langkah berikutnya. Nah, dia minta untuk kita memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan proyek si audit ini. Nah,
Untuk langkah pertama, kita eh, bu- kita double klik di sini lagi, untuk lihat file, properties, terus kita notes. Oh sorry, enggak, kita buka yang ini, sorry 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 guys. Kita buka yang Acel Aus ini, terus kita mencet file, properties. Nah, ini di sini kita buat mengganti bentar, buat mengganti si notnya. Nah, notnya itu kita isi dengan project ini adalah latihan mata aus oleh Zasya Praditya. Oke, terus bentar, mama saya salah. Oke, habis itu kita langsung mencet oke aja. Nah, udah. Habis itu kita buka lagi double klik untuk membuka si project-project yang udah kita buat itu. Nah, lanjut kita untuk nambahin catatan di suatu table, salah satunya aja. Nah, kita milih untuk dengan perintah yang dilakukan, itu kita milihnya employee. Nah, oke. Untuk langkah-langkahnya, kita buka table employee, terus nanti di nomor yang di record sebelah kiri table. Nah, terus kita suruh milih record cell nomor 3. Nah, record cell nomor 3 berarti kita milih yang ini. Terus dia minta untuk klik kanan, terus edit note, terus di sini kita nulis dengan eh nah ini transaksi ini ternyata fiktif. Oke, karena setelah tidak ada dokumen pendukungnya. Terus udah langsung kita oke. Nah, dia langsung muncul dot merah kayak gitu yang udah kita kasih not tadi sesuai dengan apa ya, sesuai dengan yang si modul inginkan. Udah lah, modul kedua udah selesai. Emang langkahnya nggak begitu banyak dari yang langkah pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke modul yang ketiga. Nah, modul yang ketiga ini eh, langkahnya sebenarnya diikutin sama aja kayak seperti modul satu. Cuman eh, ada beberapa pengisinya itu yang berbeda. Jadi kita harus fokus sebenarnya di situ. Oke, langsung aja. Langkah pertama itu kita harus menentukan total utang. Nah, caranya adalah kita kita buka dulu project-nya itu, terus kita pilih table yang credit card metafor, kita double klik sampai hitam tulisannya, sampai di bold gitu tulisannya. Terus habis itu kita lihat analyze, total field, terus total eh, kita milih credlim ya, kita milih credlim, habis itu kita langsung mencet oke. Nah, jadi keluar langsung 1.448.800 rupiah itu yang menandakan bahwa jumlah uang yang ada di field credit itu sebesar sekian, seperti itu. Udah sih sebenarnya, nanti kita juga bisa ngecek buat beberapa, bukan yang credit aja, yang Cardnum dan lain-lainnya gitu. Oke, next langkah berikutnya adalah kita harus nampilin credit card yang kadaluarsa berdasarkan tanggal. Langkah pertama, kita aktifin lagi si credit cardnya, terus kita mencet edit, terus filter. Nah, di sini kita mencet untuk di sini kolomnya kan keluar kolom filter. Nah, di sini kita pilih optionnya tuh untuk yang new. Nah, untuk pengisian expressionnya itu kita tulis dengan SPDT. Terus di sini
ini. Nah, kita harus mengganti tanggalnya dulu. Tanggalnya dengan sesuai yang dia minta. Minta untuk 2004 bulan Januari tanggal 1. Terus jangan lupa kita save as juga karena buat ikutin langkah yang berikutnya. SPDT 2004 01 0 0101. Nah, ini juga seunik kita aja milihnya gitu kan. Jangan jangan terpatok sama yang si expression ini gitu. Oke, terus habis itu langsung kita verify. Nah, valid. Udah valid ini berarti dia udah bisa keluar nanti si hasilnya gitu. Terus kita langsung oke. Terus kita pencet analyze lagi. Nah, kita pencet dengan county code. Nah, di county code ini kita tulis dengan yang sama sebelumnya pasti save as. Kita kan tadi nulisnya XPDT 2004 0101. Kita oke. Nah, keluar. Nah, dengan modul yang diminta keluar dengan hasil yang sama, yang artinya bahwa nomor kartu yang sudah kedaluarsa dalam teks tersebut adalah sekian gitu. Oke, lanjut sekarang kita mau untuk langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita masih di sini aja. Nah, kita langsung klik data, terus export to other application, terus kita milih view, terus kita export as-nya teks udah, terus kita isi to-nya. Nah, to-nya itu kita ikutin sesuai dengan sama dengan yang di perintahnya. Jangan apa sih namanya? buat buat sesuatu yang unik seperti itu beda. Oke. Nah, keluar 200 record yang tercatat hmm, untuk data tersebut itu. Oke, lanjut sekarang kita untuk project untuk table yang lainnya itu kita pakai yang Transapril. Kita double klik Transapril, terus di sini kita pencet edit, terus table layout sebentar. Hmm. Nah, di beberapa field ini ada beberapa yang kategori dan type-nya itu harus kita ganti karena sesuai dengan yang modulnya minta gitu kan agar si hasilnya bisa keluar. Maksudnya keluar adalah hasilnya tuh benar gitu. Nah, terus kita mencet amount di sini type-nya itu harus numerik benar. Terus cardnum itu dan code itu harus ASCII. Oke, cardnum ASCII kita ikutin cardnum dan codes. Terus Casno, Casno dan description ASCII. Udah, Casno description, udah. Terus transdate, itu kita ganti dengan date, udah. Terus kalau sudah, bentar. Double klik Cardnum dari daftar dropdown, pilih type SC, double klik green checks mark, udah. Oke, habis itu langsung kita close lagi. Nah, hasilnya masih seperti yang tadi, nggak ada bedanya gitu kan. Nah, habis itu kita langsung untuk sebentar. Kita save dulu supaya takutnya ada error atau seperti apa gitu kan, kita kan tenang gitu kan kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi. Oke, next kita langsung menggunakan fungsi find
yaitu untuk menempatkan pada record customer. Langkah pertama, kita masih di Trust April yang tadi, terus klik, kita langsung ke toolbar-nya edit dengan filter, view filter, lalu hmm, kita buat lagi dengan minimum yang tadi. Nah, expression-nya kita isi dengan file yang tadi. Kita isi dengan si kata-kata yang diminta dari modul tersebut maksudnya. Terus koma atas, terus kasmo. Tutup kurung. Nah, di sini kita save as juga. Nah, kita buat dengan yang unik aja gitu, jangan terlalu fokus dengan pemain sini. Cuma karena kebetulan saya pengennya yang sama, jadi saya ikutin dengan yang sama aja gitu, expressionnya dengan surface-nya. Terus habis itu kita langsung verify. Nah, valid. Kalau udah valid, kita langsung ke OK. Ikutin langkah yang sama. Sini tadi Casmo 4413. Oke. Nah, langsung keluar. Yang keluar adalah 26 dari, harusnya itu 26 dari 281 record yang tercatat tuh. Terus habis itu kita langsung ke setting filter langsung. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita ke Trans April, terus klik remove filter, kita remove dulu yang ini. Oke, habis itu kita langsung ke edit view filter, edit view filter yang sama yang tadi. Terus kita buat lagi dengan yang baru. Oh, nggak usah, kita langsung klik aja yang ini. Oke. Terus klik remove pada toolbar. Sebenarnya kita di sini tuh cuma ngecek aja sih. Maksudnya kira-kira si yang uh, filter yang tadi kita tulis itu uh, kita tuh bisa pakai buat ekstrak filter data ke table lainnya dan menciptakan laporan yang berisi hasil dari yang sudah difilter, dari mungkin dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita cuma ngecek aja situ. Terus habis itu langkah berikutnya adalah kita mencek saldo kredit card. Nah, langkahnya adalah sekarang kita buka table kredit card metafor tadi. Habis itu, bentar. Nah, kita tuh di beberapa poin-poin di sini tuh kita cari, dia minta untuk nubal. Kita cari nubal. Di mana nubal? Nah, ini kita double klik. Habis itu kita klik kanan. Nah, di sini kita quick sort descending buat ngurutin dari yang terbesar dan sama yang terkecil tadi. Oke, sudah diurutkan. Habis itu kita langsung ke edit filter. Ikutin langkah yang tadi. Nah, kita buat yang baru. The expression-nya kita tulis dengan global lebih dari 2000. Sini kita save as, jangan lupa supaya kita bisa buka si hasil dari si count-nya gitu. Terus verify, valid, oke. Terus langsung kita analyze, count record, terus kita tulis dengan nubal 2000. Oke,
Nah, keluar hasilnya 53 per 200. Benar. Kalau mungkin salah, nanti kita harus ngikutin lagi dari awal angkanya seperti itu. Nah, habis itu dia minta katanya untuk eh, rubah filternya itu menjadi 1000 katanya gitu. Oke, kita coba ya. Jadi kita sama masih di credit card ini, masih di Numbal, terus kita edit, filter, kita buat yang baru. Nah, kita buat Numbal. Sebenarnya kalau udah sering itu pakai aplikasi itu gampang karena kalau apa ya, ngedit-ngeditnya lagi nanti pas di expression ini jadi kita tuh karena udah terbiasa jadi tanpa kita tanpa kita apa sih harus membaca modul tuh kita udah paham maksudnya dari si penggunaan ini nih untuk apa gunanya tuh apa ngapain tuh. Terus verify valid, oke, langsung kita ke analyze kan record global 1000. Oke, nah 5 record sama nggak? Sama. Nah, habis itu dia udah tuh katanya kan. Sekarang kita buat sekarang kita disuruh lagi untuk membuat jumlah pada field past due empty sama fin CHG. Oke, kita coba ya. Kita pakai credit card lagi. Bentar. Past due AMT. Kita coba yang past due AMT. Setahu saya di sebelah kanan. Oh, sebelahnya. Terus sudah ikutin langkah. Nah, kita ikutin langkahnya dulu. Kita klik Discord sort descending dulu. Terus habis itu baru kita bisa edit filter, terus new, terus pass domain, pass domain empty lebih dari 0. Pass domain empty 0. Terus kita langsung verify valid. Terus kita langsung oke, kita analyze, kan record, pass do AMT 0. Oke. Nah, keluar hasilnya 20 ternyata dari yang PS2 AMD ini. Nah, sekarang kita coba yang terakhir itu yang Fin CHG. Kita sama, kita pencet dulu yang ini, nanti Fin CHG di depan. Oke, kita quick sort di scanning dulu. Ini emang udah jadi langkah ya, maksudnya buat semuanya kalau misalkan kita mau nyobain untuk yang PMT do MT, terus mini apa itu mini MT do dan yang lainnya gitu, custom juga semuanya gitu. Oke, terus kita edit, filter, terus kita pencet new. Nah, di sini kita pencet fin chg, terus 0, terus kita ini fin chg 0. Terus kita verify dulu, valid, terus itu kita pencet OK, lalu kita analyze, can record, terus ini baru pencet fin chg 0. Nah, keluar hasilnya adalah 74. Jadi yang tadi kan 7, pokoknya semua di total itu hasilnya itu 89 di situ. Terus nanti habis itu disimpan sebagai bad employee gitu. Nah, kita save dulu aja. Save, kita save as project. Coba save. Yes. Oke. Nah, habis itu udah selesai. Jadi itu adalah langkah bagaimana sih cara menggunakan ACL9 ini. Itu adalah basic untuk menggunakannya. Mungkin untuk
ads bagian advance-nya itu mungkin berbeda dengan yang base ini. Tuh. Oke, sekian atas penjelasan, kurang lebih penjelasannya dari saya dalam menggunakan aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.